Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Rusmina. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS. Terdiri dari bab 10 hingga bab 12. Di sini saya akan mengerjakan tes bab 10 yang terakhir ini. Yang nomor 1 yaitu tuliskan perintah untuk membuat tabel profesi identitas pada pembahasan sokol. Seperti di atas misalnya sebagai berikut studi tabel sesuai di atas menggunakan keyword untuk merelasikan tabel menggunakan perintah SQL yang berupa kolom atau pada tabel identitas. Jadi kita disuruh membuat tabel seperti ini yang di atas. Itu ada tabel provinsi, tabel identitas. Ini yang merelasikan itu di provinsi, menghubungkan menggunakan pribadi key. Oke. Nah, yang pertama kita buka dulu sampai P. Terus kita aktifkan yang SQL dan Apache. Kemudian habis sesudah itu kita buka CMD. Berhubung di sini begini, karena SQL jadi kita masukkan dulu. Dari MariaDB, kemudian kita membuat database-nya. Akhirnya MP kemudian kita masuk ke dalam database tersebut menggunakan aplikasi. Setelah ini kita akan disuruh membuat tabel provinsi dan identitas. Nah, kita buat terlebih dahulu tabel provinsi. Berhubung sudah saya buat sebelumnya, jadi kita sekarang tinggal kopas saja. Tabel provinsi yang terdiri dari 3 kolom, yaitu ada ID provinsi, dan kota. Kemudian di sini kita isi data tersebut. Sini menggunakan ini. Nah, di sini itu ada DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur. Setelah itu setelah ini beres, kita membuat tabel identitas. Sudah saya buat di salah editor. Jadi silakan dulu. Identitas ini ada beberapa kolom, data identitas M menggunakan gender menggunakan eno, yaitu M dan F, yaitu M nya male dan F female. Versi itu varchar, data menggunakan date, address menggunakan varchar, ID provinsi menggunakan integer, output menggunakan teks. Dan ini adalah Oregon key ID provinsi reference, tabel provinsi, dan lain. Ini adalah relasi. Enter, kemudian kita membuat isinya. Nah, ini isinya. Kenapa saya fokus? Karena ini panjang, akan membutuhkan waktu yang panjang bila diketik ulang. Nah, di sini sudah sesuai sama yang tadi di modul, jadi kita tinggal enter saja.
Sudah, ini kita lihat lagi saja. Sudah menggunakan mengasihkan sudah, berarti kita menggunakan SQL tambahkan kolom telepon data dokumentasi. Nah, kita buatnya di sini berhubung. Nah, kita refresh dulu. Berhubung tadi nomor telepon mana. Jadi kita buat di sini dengan cara yaitu klik ambil identitas, kemudian kita pilih struktur di sini. Nah, di sini untuk menambahkan kolom, menambahkan satu, terus di sini kita letakkan sesudah address. Di sini kita menggunakan nomor telepon 15. Kita sudah membuat nomor telepon. Kita cek lagi. Berarti yang sudah ada dengan menggunakan dokumentasi kita tambahkan. Kemudian saya untuk buat tambahan yang saya informasikan dengan proyek untuk sini bagaimana data. Oke, terus tulis lagi SKI. Kemudian kita membuat tabel kabupaten. Ini sudah ada di bahasanya. Terus ini ada di sini itu tabel kabupaten menggunakan secara kemudian relasinya menggunakan konsep provinsi. Kemudian kita membuat isinya yang tadi minimal 5. Di sini kita membuat isinya 7. Sleman, Bantul, Bogor. Nah, kemudian di sini kita membuat tabel kabupaten sudah beres. Kita lihat lagi soalnya. Kita cek dulu ya relasinya. Tadi lupa belum dicek. Kita cek dulu relasinya. Klik ini, kemudian klik more, desainer. Nah, ini relasinya. Sudah terrelasikan, terhubung antara identitas kabupaten provinsi. Kemudian kita lihat lagi, tuliskan perintah SQL untuk menampilkan data, itu setelah ini berasal dari Oke, kita langsung lagi ke CMD. Kita lihat dulu tabel-tabel terus kita lihat lagi. Kita kan disuruh untuk menampilkan yang setior ini dari lampu. Nah, kita akan tulis tabelnya, yaitu tabel ini kan ada di kolom name. Kita ketik name bersama dengan kita tulis setior ini. Berasal dari Lampung, jadi kita tulis
Ini sudah menampilkan yang atas nama segala ini kiranya cenderung wanita kemudian kita lihat lagi perintahnya. Dia apakah sudah direalisasikan seperti tadi? Maka sudah ya. Tuh, terrelasikan menggunakan ID provinsi. Oke. Selanjutnya kita ke bab 11. Bab 11 itu di sini tes akhirnya, yaitu pilihlah salah satu kasus di atas. Kita lihat dulu kasusnya ya. Nah, di sini ada terdapat 2 kasus. Nah, salah satu kasus di atas. Selanjutnya rancanglah struktur masing-masing tabel. Buatlah relasi tabel dengan menggunakan PH. Isi sampel data masing-masing tabel minimal 5 data. Oke, kita lanjut ke CMD ya. Memilih salah satu kasus dan saya nanti akan memilih kasus yang pertama. Kita buat terlebih dahulu database-nya. Masuk ke database tersebut. Ya, berhubung database-nya sudah saya buat ya, jadi kita tinggal copy paste saja ya. Menghemat waktu. Kita pilih provinsi. Provinsi itu terdapat 2 kolom, ada ID provinsi menggunakan tipe data integer dan nama provinsi menggunakan tipe data varchar, dan ini auto incremental key itu adalah 3NF tersebut dimaksud 3NF. Setelah itu kita enter. Kemudian tabel kedua kita buat, itu ada tabel agama seperti yang tadi, itu ada ID agama menggunakan tipe data integer, nama agama menggunakan tipe data varchar. Selanjutnya kita enter. Fakultas sama ya, kita menggunakan 2 kolom saja. Terus untuk program studi. Nah, di sini di program studi terdapat 3 kolom dan 1 relasinya. Itu terdapat ID prodi sebagai integer menggunakan tipe data integer, nama prodi menggunakan tipe data varchar, ID fakultas menggunakan tipe data integer. Nah, foreign key ini adalah suatu relasi untuk menghubungkan tabel-tabel tersebut. Kemudian program studi yaitu ada tabel dosen. Nah, kita apa? Di sini adalah tabel dosen, itu terdapat ID dosen menggunakan integer, nama dosen menggunakan varchar, ID prodi menggunakan integer, dan ini sama seperti yang ini ya, menggunakan relasinya. Selanjutnya kita menggunakan tipe data kita membuat tabel dosen, kita memuat tabel dari DKA. Nah, di sini terdapat 2 sama ya dan 1 relasi. Nah, data integer dua-duanya. Kemudian setelah DPA kita membuat tabel mahasiswa. Nah, di dalam tabel mahasiswa ini terdapat beberapa kolom. Itu ada ID mahasiswa menggunakan integer, nama menggunakan varchar, alamat menggunakan varchar, ID provinsi menggunakan integer, DPA, ID DPA menggunakan integer, ID agama menggunakan integer. Dan di sini foreign key-nya ada 3, itu untuk menghubungkan
ID provinsi, ID DPA, dan ID agama. Setelah tabel mahasiswa, kita membuat lagi tabel mata kuliah. Di sini tabel mata kuliah diisi oleh 3 kolom, itu ID mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Setelah itu kita ada tabel kelas. Tabel kelas terdapat 2, yaitu ID kelas dan nama kelas. Kelas itu ada jadwal kuliah. Jadwal kuliah ini ada beberapa kolom, yaitu ID jadwal menggunakan integer, ID mata kuliah menggunakan integer, ID kelas menggunakan integer, ID dosen menggunakan integer, dan waktu menggunakan datetime. Nah, di sini terdapat 3 relasi untuk mata kuliah, ID kelas, dan ID dosen. Setelah jadwal kuliah itu ada KLS. Nah, ini adalah tabel yang terakhir. KLS ini terdapat 3 kolom, itu ID KRS menggunakan integer, ID mahasiswa, dan ID taruhan. Seperti biasa, itu relasinya ada 2, yaitu jadwal dan mahasiswa. Ini kita yang nomor ini itu adalah kita lihat dulu relasinya. Salah, ini mau box 10, kita belum di refresh, lupa. Box 11 yang kita buat tadi. Nah, berhubung di sini masih acak-acakan, saya rapihin ya. Nah, di sini agak rapi. Intinya di sini tuh udah saling terhubung ya. Berarti di sini sudah done. Terus lanjut ke soal selanjutnya, yaitu isi sampel data masing-masing 5 data minimal. Nah, lanjut lagi kita isi ya data-data yang saya buat perintahnya. Jadi kita copy saja tokonya bakal. Di sini ada mengisi provinsi, tabel provinsi. Itu Jawa Barat, Jawa Timur, ada 5 ya sesuai perintah. Terus kemudian setelah provinsi ada agama juga ada 5, Islam, Buddha, Kristen, Hindu, Konghucu. Untuk perintah mengisi kolom yaitu insert into, dan tujuannya kemana, dan ini adalah values, itu isinya. Dan selanjutnya setelah agama yaitu ada fakultas. Fakultas di sini ada 3, yaitu fakultas teknik, kedokteran, dan biologi. Selanjutnya setelah fakultas kita ada pengisian yaitu program studi. Program studinya itu di sini ada 5 ya, sesuai dengan yang di atas. Itu ada elektro, ID fakultasnya 1, ada mesin, ID fakultasnya 1, ada ilmu keperawatan, ID fakultasnya ada 2, dan seterusnya. Setelah mengisi itu kita lanjut ke mengisi. Setelah program studi itu kita ke dosen, dan dosennya ini terdapat 5 juga, yaitu Dr. Nana, ID prodinya 1, Dr. Haris ID prodinya 1, Dr. Yoga ID prodinya 2, Dr. Widi, sama seterusnya. Setelah dosen kita
isi DPA nya. Nah, DPA nya itu adalah 1, 2, 3 sampai 5, dan enter. Setelah DPA kita mengisi tabel mahasiswa. Nah, di sini untuk mahasiswa sedikit panjang ya, yaitu ada contohnya, namanya ada Asep, alamatnya adalah Jalan Cibelerang, ID provinsinya yaitu 1, ID DPA-nya yaitu 1. Berarti ID DPA yang 1 ini adalah didoseni oleh Dr. Nanang. ID agamanya 1, berarti 1 yaitu Islam, dan seterusnya. Setelah mahasiswa kita ke isi tabel mata kuliah. Nah, di mata kuliah ini sama, yaitu ada sistem mata kuliah sistem tenaga listrik, yaitu ada 3 SKS dan seterusnya. Kemudian di sini selanjutnya setelah mata kuliah kita ke kelasnya. Nah, di sini tuh ada 5 kelas sesuai abjad ya, kelas A, B, C, dan D, E. Enter. Kemudian kita akan setelah mengisi tabel kelas, kita akan mengisi tabel jadwal kuliah. Nah, jadwal kuliah ini adalah itu ada ID kuliah itu 1, ID kelas 1, ID dosen sesuai, berarti ID kelas itu kelas 1 itu berarti yang kelas A, terus mata kuliah yang 1 berarti elektro, terus yang dosennya berarti dokter Nanang. Untuk waktunya sudah terjadwalkan ya. Setelah itu kita mengisi tabel yang terakhir, itu tabel KRS. Tabel KRS ya. Ini kita sudah mengisi tabel-tabel tersebut. Kemudian kita cek lagi soalnya. Berarti operasikan perintah SQL untuk mahasiswa melihat KRS, mahasiswa melihat jadwal, mahasiswa melihat DPA. Mahasiswa melihat KRS dengan perintah ini sudah saya buat juga. Yang muncul ya, untuk mahasiswa 1 yaitu ada Asep, dan mata kuliahnya sistem tenaga listrik, ada 2 mata kuliah ya. Terus kemudian di sini juga waktunya dari jam 8 sampai jam 10. Kemudian yang kedua yaitu soal yang kedua, mahasiswa melihat jadwal. Oke, dan juga sudah dibuat, tinggal saja kopas. Di sini perintahnya bisa diubah juga bila ada perintahnya Asep itu kelas A, sistem tenaga listrik Dr. Nanang, kelas D ilmu bahan itu Dr. Haris. Terus kemudian yang ketiga yaitu ada mahasiswa melihat DPA. Kita masuk ke sini lagi. Mahasiswa melihat DPA-nya adalah berikut itu. DPA-nya itu 1 yaitu Dr. Nanang ya, bisa diganti juga jika diinginkan. Nah, untuk box 11 mungkin segitu saja kita segitu saja untuk bab 11 ya. Selanjutnya bab 12 yaitu di sini ada tes akhirnya, yaitu berdasarkan petunjuk pada poin 10.3 rancangan struktur. Poin 10.3 itu yang ini, yang bab 10. Nah, ini kebetulan sudah kita buat juga ya. Kemudian kita baca-baca dulu soalnya. Ini ya, nah,
Terus buat relasi menggunakan, jadi kita relasi juga sudah dibuat, jadi kita tinggal tampilkan, terus isi sampel data masing-masing minimal 5 data. Nah, berhubung juga sudah dibuat yaitu, terus kita lihat lagi ya, kita masuk saja ke dashboard, kita aktifkan saja ini, masuk lagi terus ke database bab tersebut. Nah, kita akan menampilkan tadi teh namanya, kita akan perlihatkan tabel-tabel bab 10 ya. Nah, fungsi, kemudian identitas, kemudian pemanfaatan. Nah, ini kan yang soal tadi tuh yang pertama, berarti soal yang pertama sudah, terus yang soal kedua kita cek ya, soal yang kedua berarti kita lihat relasinya nih bab 10. Nah, untuk relasinya itu seperti ini sama ya, jadi yang ini saling terhubung. Terus yang kedua sudah, terus yang ketiga itu isi sampel data masing-masing 5. Nah, masing-masing 5 berhubung, ini sudah tuh, berarti belum ya. Terus yang terakhir, operasikan SQL untuk instruksi asisten di masing-masing kasus. Nah, kita akan coba ya untuk mencari gender ini dengan cara select ini di tabelnya, tabel identitas, where terus gender. Jadi yang kita akan tampilkan itu cewek. Nah, gendernya itu cewek semua. Nah, kemudian kita akan coba tampilkan yang tanggalnya kita akan tampilkan dari tanggal salah satu ini ya. Nah, kita ubah di sini jangan gender tapi day. Day. Terus isi tulisnya yang ini aja. Nah, gitu. Akan mengisikan yang ini. Nah, kita akan mengisikan yang ulang tahunnya yaitu tanggal 15 ya. Nah, sudah ya. Kemudian kita cek lagi soalnya, yaitu ada berarti yang bab 12 ini untuk mengecek berarti sudah ya.
Sekian tugas yang saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.